Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang jenis-jenis boneka berhantu yang paling menyeramkan di seluruh dunia. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Boneka merupakan salah satu mainan kesukaan anak-anak, terutama anak perempuan. Ada begitu banyak jenis-jenis boneka dari seluruh dunia, entah itu berbentuk orang, hewan, maupun bentuk karakter kartun. Namun ada juga berbagai jenis boneka yang dipercaya merupakan boneka berhantu. Boneka berhantu ini bisa bergerak sendiri, bahkan bisa berbicara juga. Banyak yang mengatakan kalau boneka berhantu tersebut bisa hidup karena telah dirasuki oleh arwah atau iblis jahat. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan kalau boneka itu telah dikutuk menggunakan ilmu hitam. Nah, penasaran bagaimana kisah boneka-boneka berhantu tersebut? Simak terus video ini sampai habis. Boneka yang pertama adalah boneka Hello Kitty. Kalian pasti sudah tidak asing dengan boneka kucing lucu asal Jepang yang selalu identik dengan warna pink ini. Kepopuleran Hello Kitty tak perlu diragukan lagi, karena hampir semua benda atau barang di sekeliling kita banyak yang diberi tema Hello Kitty. Namun di balik bentuknya yang imut tersebut, ternyata ada kisah tragis yang dipercaya sebagai asal-usul terciptanya boneka Hello Kitty. Jadi ceritanya pada tahun 1970-an, ada seorang janda yang memiliki anak perempuan. Kehidupan ibu dan anak tersebut sangatlah menyedihkan. Anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun didiagnosa menderita kanker mulut. Dan saat diperiksa lagi, penyakit anaknya tersebut sudah terlanjur parah dan sudah tidak bisa diobati lagi. Karena sudah putus asa, sang ibu kemudian melakukan ritual kepada iblis agar mulut anaknya bisa sembuh. Iblis tersebut kemudian mengabulkan permintaannya, namun dengan satu syarat, yaitu sang ibu harus menciptakan satu karakter yang dikenal di seluruh dunia, agar nantinya lebih banyak orang yang menyembah iblis. Dan boneka tersebut tidak lain adalah boneka Hello Kitty yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan kalau nama Hello Kitty sebenarnya artinya adalah Hello Evil atau Hello Iblis. Boneka selanjutnya adalah boneka Chucky. Untuk kalian para pencinta film horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok boneka Chucky. Boneka Chucky adalah boneka hidup yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Dia memiliki tubuh yang kecil, namun kekuatannya setara dengan orang dewasa. Boneka Chucky memiliki wajah yang penuh dengan luka dan bekas jahitan. Luka-luka tersebut dia dapatkan setelah menghadapi banyak pertarungan dengan manusia. Bukan hanya bisa melukai saja, boneka ini bahkan sudah beberapa kali menghabisi nyawa seseorang dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, seperti pisau, kapak, ataupun gergaji. Diceritakan dalam filmnya, boneka ini bisa hidup karena tubuhnya telah dirasuki oleh arwah dari orang yang hampir mati, sehingga dia memindahkan nyawanya ke tubuh boneka Chucky yang pada saat itu berada di sekitarnya. Kebetulan orang tersebut merupakan psikopat berdarah dingin, sehingga saat dia hidup di dalam tubuh boneka Chucky, boneka tersebut menjadi boneka psikopat juga.
Boneka yang ketiga adalah boneka Annabelle. Di dalam filmnya boneka ini digambarkan seperti boneka anak perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Namun aslinya bentuk boneka Annabelle tidak begitu menyeramkan. Boneka ini dipercaya telah dirasuki oleh roh seorang gadis berusia 7 tahun yang bernama Annabelle, yang mana Annabelle ini sudah lama meninggal dunia. Dan Annabelle sendiri dulunya merupakan pemilik dari boneka itu. Jadi ceritanya pada tahun 1970-an, boneka ini diberikan kepada seorang perempuan bernama Donna. Teman sekamar Donna yaitu Anggi adalah orang yang pertama kali melihat kejadian aneh pada boneka Annabelle. Dia mengakui pernah melihat boneka itu bergerak dengan sendirinya. Keduanya pun juga menyadari bahwa kadang-kadang pintu yang dibiarkan terbuka akan tertutup sendiri ketika tidak ada seorang pun di dalam rumah selain boneka Annabelle. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Warren mengatakan bahwa boneka itu bukan dirasuki oleh roh, tapi dirasuki oleh sesosok iblis yang mengincar jiwa manusia. Mereka kemudian memanggil seorang pastor untuk mengusir setan itu dari apartemen mereka. Dan boneka Annabelle kemudian disimpan oleh dua pengusir hantu terkenal, yakni suami istri Warren, yang akhirnya diamankan bersama koleksi-koleksi barang berhantu lainnya dengan tanda peringatan. Sekarang boneka Annabelle sudah dimasukkan ke dalam museum, dan kalian bisa langsung datang ke museum tersebut untuk melihatnya secara langsung. Boneka selanjutnya adalah boneka Okiku. Okiku adalah boneka cantik khas Jepang berambut panjang dengan pakaian kimononya yang menawan. Tapi yang menjadi misteri adalah rambut dari boneka ini yang terus tumbuh panjang seperti rambut manusia. Jadi ceritanya boneka ini dimiliki oleh anak kecil yang bernama Okiku. Boneka itu merupakan hadiah ulang tahun dari kakaknya sendiri. Namun sayangnya Okiku harus tutup usia setelah 1 tahun kemudian karena dia mengalami flu berat yang tidak dapat disembuhkan. Dan boneka tersebut tetap disimpan oleh orang tuanya, dan boneka itu diberi nama yang sama dengan pemilik aslinya. Beberapa waktu kemudian boneka itu dititipkan ke sebuah kuil sebagai kenang-kenangan dari Okiku. Saat pertama kali ditaruh di kuil, rambut boneka ini hanya sebatas rahangnya saja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, rambut boneka ini terus tumbuh seperti rambut seorang anak manusia. Para pengurus boneka Okiku di kuil itu pun juga sempat memotong rambut boneka Okiku. Namun tidak lama kemudian rambut itu menjadi tumbuh panjang kembali. Beberapa orang juga percaya jika gigi dari boneka Okiku juga ikut tumbuh seperti anak manusia. Sejauh ini belum diketahui kenapa rambut boneka Okiku bisa terus tumbuh seperti itu. Penelitian ilmiah yang pernah dilakukan pun belum menemukan jawaban atas misteri ini. Kini cerita boneka Okiku telah begitu terkenal hingga diadaptasi menjadi novel, film, dan drama tradisional. Boneka selanjutnya adalah Robert. Robert the Doll sendiri merupakan boneka yang berbentuk anak laki-laki dengan pakaian pelaut putih dan membawa seekor anjing. Di balik penampilannya yang biasa saja itu, Robert merupakan salah satu boneka yang paling terkenal di dunia karena memiliki kisah yang sangat menyeramkan. Boneka ini dulunya dimiliki oleh Robert Eugene Otto ketika dia masih kecil, yaitu sekitar tahun 1960-an.
Konon katanya boneka ini adalah pemberian dari mantan pembantu yang dendam dengan keluarga Otto. Pembantu itu sebenarnya mempunyai roh jahat dan sengaja memasukkan roh jahat tersebut ke dalam boneka Robert. Akibatnya keluarga Otto sering diganggu hal-hal aneh sampai ke perubahan sikap anaknya yaitu Eugene Otto. Setelah pemilik aslinya meninggal dunia dan boneka itu berpindah tangan ke orang lain, katanya boneka ini masih sering menghantui orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan boneka Robert ini pernah mencekik pemiliknya sendiri. Nah, sekarang boneka Robert tersebut bersemayam di History Costume House dan dipajang di tempat yang sangat tertutup rapat. Katanya boneka ini adalah inspirasi dari film boneka Chucky karena perilaku boneka ini kecenderungan memiliki jiwa psikopat yang ingin membunuh siapapun yang ada di sekitarnya. Boneka selanjutnya adalah boneka Upin Ipin. Pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan serial kartun Upin Ipin. Kartun yang berasal dari negara tetangga Malaysia ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah menonton film kartun Upin dan Ipin. Dan ternyata ada juga boneka menyeramkan yang memiliki bentuk Upin dan Ipin. Jadi ceritanya ada seorang anak yang mendapatkan kiriman boneka Upin Ipin dan tidak diketahui siapa yang telah mengirimkan boneka itu. Awalnya kedua boneka itu tampak normal-normal saja. Namun saat malam hari boneka ini selalu berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Karena merasa ketakutan, pemilik boneka tersebut sempat membuang boneka itu ke tempat sampah. Namun beberapa hari kemudian, ternyata kedua boneka itu muncul kembali di dalam rumah. Dan boneka Upin Ipin tampak memegang pisau dapur dan kemudian menusuk anak tersebut hingga dia mati terbunuh. Setelah kejadian itu, boneka Upin Ipin langsung menghilang secara misterius. Konon katanya boneka ini akan dikirim secara random ke rumah seseorang dan siapapun yang menerima boneka ini akan berakhir tragis. Boneka yang terakhir adalah boneka berbentuk SpongeBob SquarePants. Kalian semua pastinya sudah tidak asing lagi dengan karakter kartun bernama SpongeBob SquarePants. Serial kartun ini berasal dari Amerika Serikat dan sudah ditayangkan sejak tahun 1999. Kartun SpongeBob SquarePants merupakan salah satu kartun yang paling terkenal yang bahkan masih populer hingga saat ini. Nah, ternyata selain boneka Upin Ipin, SpongeBob juga memiliki boneka menyeramkan. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil yang menemukan boneka berbentuk SpongeBob ketika pulang sekolah. Karena bonekanya masih bagus, anak tersebut langsung membawanya pulang dan membersihkan boneka itu. Namun saat anak tersebut mencuci boneka SpongeBob, tiba-tiba boneka SpongeBob langsung bergerak dengan sendirinya dan langsung menyerang anak itu. Ternyata saat terkena air, boneka SpongeBob itu bisa hidup. Bahkan tubuhnya bisa semakin membesar dengan menyerap air yang berada di sekitarnya. Namun boneka SpongeBob pada akhirnya berhasil diamankan dan disimpan di tempat yang tertutup rapat. Karena akan sangat berbahaya jika boneka ini hidup kembali. Nah, itulah tadi cerita tentang jenis-jenis boneka hantu yang paling menyeramkan di seluruh dunia. Kalau kalian mengetahui boneka seram lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada boneka yang lebih menyeramkan lagi dari boneka-boneka tadi.
Dan seperti biasa, percaya atau tidak dengan cerita ini, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.